Oke, pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya bahagia itu? Nah, kali ini kita bakal coba ngebongkar konsep bahagia dan depresi dari sudut pandang yang mungkin nggak pernah Anda duga sebelumnya, yaitu dari seorang ahli bedah saraf, Profesor Ryu Hasan. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti sering banget kan lihat yang kayak gini di media sosial. Kalimat-kalimat yang seolah-olah bilang kalau bahagia itu, ya sesimpel itu. Cukup makan enak, jepret, posting, udah deh bahagia. Kedengerannya gampang banget ya. Nah, pertanyaannya, apa benar segampang itu? Menurut ilmu neuroscience, cara kita mandang bahagia selama ini bisa jadi keliru total. Apa yang kita rasa pas makan rawon enak itu, ternyata itu bukan bahagia. Itu sesuatu yang lain sama sekali. Oke, disinilah letak kuncinya. Menurut Profesor Yu, otak kita itu sering banget nyampur adukin dua hal yang beda jauh, gembira dan bahagia. Buat kita manusia yang sadar, dua hal ini sama sekali nggak sama. Lihat deh perbedaannya. Gembira itu sensasi sesaat, kayak tikus yang nemu keju. Ancaman laparnya hilang, otaknya langsung dapat suntikan dopamin. Rasanya enak, tapi bikin nagih. Nah, kalau bahagia, itu beda. Bahagia itu sebuah kondisi, sebuah state of being. Ini soal rasa aman jangka panjang. Bukan cuma sensasi, tapi stabilitas yang cuma bisa dipahami sama makhluk yang ngerti konsep waktu. Jadi, apa dong yang bikin kita beda sama tikus tadi? Jawabannya, waktu. Kita, manusia, sadar akan masa lalu, kita ngalamin masa kini, dan kita ngerencanain masa depan. Makanya, bahagia buat kita itu bukan cuma soal, oke, hari ini aman, tapi ada jaminan kalau besok, lusa, bahkan anak cucu kita nanti juga akan aman. Nah loh, gimana tuh maksudnya? Kutipan dari Prof. Ryu ini tajam banget. Kenapa uang yang banyak bisa? Karena uang ngasih kita sumber daya buat menciptakan rasa aman jangka panjang yang tadi kita bahas. Uang jadi alat buat membangun fondasi kebahagiaan itu. Ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Coba lihat, negara kayak Finlandia itu udah bertahun-tahun jadi juara satu negara paling bahagia. Kenapa? Ya karena warganya ngerasa aman banget dalam jangka panjang. Entah itu dari pemerintahnya, dari lingkungannya. Mereka nggak perlu panik kalau HP-nya ketinggalan di kafe. Rasa aman kolektif inilah yang jadi pondasi kebahagiaan mereka. Oke, dari bahagia kita geser sedikit ke topik yang jujur aja berat tapi super penting. Depresi. Salah paham soal ini tuh bukan cuma keliru, tapi bisa sangat-sangat berbahaya. Ini poin yang paling krusial. Depresi itu bukan sedih karena habis putus cinta atau kecewa nilai jelek. Kata Profesor Ryu, depresi itu kondisi patologis. Artinya, otak penderitanya itu secara harfiah, secara fisik dan kimiawi emang beda cara kerjanya. Neurotransmitternya beda, bahkan strukturnya pun bisa berubah. Nah, ini nih kesalahan yang paling sering kita lakuin. Kita pikir kalau ada temen yang depresi, kita kasih aja kata-kata semangat, kasih nasihat, terus mereka bakal baikan. Ternyata kebalikannya, dengerin deh kata-kata Prof. Ryu. Keras ya kedengarannya, tapi ini bener banget. Kalimat-kalimat kayak, ayo semangat dong, atau coba bersyukur, itu justru bisa jadi musuh buat mereka. Kenapa? Karena mereka nggak butuh motivator, mereka cuma butuh temen. Ada lagi mitos lain, orang depresi itu pasti nggak produktif, nggak bisa ngapa-ngapain, kerjanya cuma ngurung diri di kamar. Bener nggak sih? Coba lihat daftar nama-nama ini. Ini bukan orang sembarangan kan? Winston Churchill, Abraham Lincoln, mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat yang, menurut Prof. Ryu, berjuang melawan depresi sepanjang hidupnya. Tapi mereka tetap super produktif. Ini bukti nyata kalau depresi dan prestasi luar biasa itu bisa ada di orang yang sama. Jadi, kalau bukan ngasih nasihat, terus kita harus gimana dong? Nah, ini cara yang benar. Cukup temani dan dengarkan. Jangan kasih nasihat kalau nggak diminta. Kadang, instruksi simpel kayak, udah makan belum? Makan yuk, itu jauh lebih ngebantu. Kenapa? Karena otak mereka lagi kerja dengan cara beda, jadi mereka butuh hal yang konkret, bukan motivasi abstrak. Oke, kita sampai di bagian akhir yang paling powerful menurut saya. Kesimpulannya adalah, bahagia itu bukan sesuatu yang kita cari, bukan juga sesuatu yang tiba-tiba datang kayak dapat lotre. Bahagia itu adalah hasil latihan, sesuatu yang kita bangun hari demi hari. Mau lihat buktinya? Kita intip yuk negara-negara paling bahagia di dunia. Di Jepang, dari kecil anak-anak itu dilatih buang sampah sendiri. Bahkan ada simulasi mingguan buat ngasih tempat duduk ke orang tua di kereta. Di Finlandia, bayi udah diajarin tidur sendiri biar mandiri. Balita belajar buang popoknya sendiri. Semua kebiasaan ini menciptakan rasa aman dan teratur. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil latihan bertahun-tahun.
Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Kalau ternyata bahagia itu adalah buah dari latihan, bukan takdir atau nasib, maka pertanyaan yang paling penting mungkin bukan apakah saya bahagia, tapi sudahkah saya dan kita semua berlatih untuk menjadi bahagia hari ini?